Oke. Akang dan Teti silakan ambil posisi siap berlatih, kakinya kalau duduk menempel ke bawah gitu ya. Fokus, tangannya boleh diginiin, boleh tegak, boleh dibuka, silakan. Yang penting tegak, fokus, konsentrasi, mulai nafas perut, tarik perlahan lewat hidung, kembungkan perutnya. Setelah penuh, langsung dibuang lewat hidung lagi. Cari irama antara tarik dan buang dia, anggapnya gitu ya. Analogi yang paling gampang menurut saya adalah seperti ombak. Ombak itu begitu selesai, zat ke pantai, dia langsung narik lagi kan. Nah, pola itu yang teman-teman coba cari dulu. Ya, nafas perut ini adalah fase pertama di latihan yang akan mengikat, maksudnya gini. Pikiran kita kan 5 menit yang lalu mikirin macam-macam nih. Nah, dengan fokus pada irama tadi, konsentrasinya akan mulai terikat pada satu titik, yaitu nafas. Silakan atur nafasnya. Ya, tenang dulu, kita belum berdoa, belum apa. Yang penting fokus dulu. Karena kalau kita mau berdoa, bagusnya sih energinya udah ngumpul ya. Nah, dengan nafas perut ini kita ngumpulin dulu, hati kita ada di sini, pikiran kita ada di sini, fokus konsentrasi ada, ditambah dengan energi, baru nanti kita masuk fase mulai latihan dengan berdoa. Fokus konsentrasi, nafas perut, makin pelan makin bagus, disiplin buang bener-bener sampai habis. Ya, nafas itu gampang kalau cuman asal nafas. Nafas itu sulit kalau disiplin, tapi nafas itu juga gampang kalau kita sudah terbiasa. Gitu ya. Kalau udah terbiasa disiplin, jadi gampang. Buang. Habis. Oke, sambil dicek dulu teman-teman mic-nya, kalau belum di-mute dulu. Ya. Fokus, konsentrasi. Oke. Tegakkan punggungnya, tenangkan, rileks dulu. Oke. Kita berdoa dulu sebelum kita mulai latihan. Mari kita berdoa. Yakini apa yang kita latih hari ini, saat ini adalah bagian dari ibadah, bahwa teman-teman berlatih, kita berlatih hari ini adalah ikhtiar untuk menguatkan manfaat kita pada sesama. Ya, bayangin betapa nyamannya, enaknya, indahnya, bermanfaatnya ketika kita bisa bantu keluarga terdekat, anak kita, mungkin ibu kita, mungkin istri kita ketika sakit gitu ya, langsung saat itu juga bisa terapi. Betapa bergunanya kita. Fokus, niatkan sebagai ibadah dan memperbesar kemanfaatan kita di lingkungan gitu ya. Oke, kita mulai latihan kita dengan 4 perut, 4 dada. Gerakannya simpel banget, standar. Tarik perlahan, terus buang ke sini. Ya, kalau yang pertama-tama awal-awal, teman-teman rasain gesekan di sela-sela jari. Tapi kalau udah biasa, rasain kepadatan atau hawa panas. Sesuai ini masing-masing. 4 nafas perut, terus nafas kelimanya nafas dada ya. Tarik, tahan di sini, buang nafas dada. Oke, siap-siap. Kita mulai dalam 3, 2, Kang Irfan Taufik belum di-mute kayaknya. Siap-siap. 3, 2, 1, mulai pelan. Des. Dipelanin sepelan mungkin, fokusin, cari iramanya pas banget di sini, pas penuh. Disambut, langsung buang lagi nafas perutnya, rasakan gesekan udara di sela-sela jari atau kepadatan. Kalau udah kerasa, usahakan kalau yang udah biasa latihan mah, dalam sekali latihan udah kerasa banget gitu. Penuh, buang sampai habis, baru tarik pelan-pelan. Ya, gerakannya simple. 4 nafas doang, nafas perutnya. Targetnya ada alasan ya, supaya dalam 4 nafas kita udah siap. Teman-teman mau ngapain 4 nafas udah siap, gitu ya. Tiba-tiba ada yang ngetok, Kang, tolong terapi 4 nafas udah siap, gitu ya. Wow. Enak banget. Terus 4 nafas perut disambut dengan nafas dada. Nafas kelima, nafas dada, teman-teman rasakan ada sesuatu yang beda.
ketika dari nafas perut ke nafas dada ada sesuatu yang berbeda. Coba rasakan itu. Belum pernah kita berlatih yang kerasanya sedahsyat hari ini, gitu. Yakinkan kayak gitu ya. Ini teman-teman latihan di 2023 ini bukan saya coba ya, kita aplikasikan si konsep-konsep latihan yang lebih advance lah ya. Dipandu untuk nguasain banget. Sokder. Rasakan kedahsyatan energi. Kan saya belum kerasa. Rasakan kedahsyatan energinya. Gesekan udaranya sangat-sangat kerasa. Ya, itu yang teman-teman dalam pikirannya diprogramkan kan gitu ya. Peng. Kalau sudah 44 dada, teman-teman tangan taruh dulu di bawah, jari-jarinya tempelin di sini. Tegakin punggungnya, atur nafas dada sedisiplin mungkin. Yang paling disiplin buang sampai habis. Fokus ya. Oke. Yang belum selesai, selesaikan dulu. Yang sudah selesai, fokuskan benar-benar nafas dada. Tadi pakai gerakan kerasa, di sini juga pasti kerasa. Tegak punggungnya supaya nanti settingannya langsung gampang. Ya. Kamu pakai settingan, pakai. Tenang aja. Sok. Tegakin dulu punggungnya. Ya. Oke. Dalam hitungan 3, saya nanti hitung sampai 3, teman-teman niatkan hadir di lapangan latihan bareng-bareng saya sama bareng-bareng gitu ya, mau sambil merem boleh, sambil bebas gitu ya, niatin aja, yang penting niatin, yakin teman-teman ada di lapangan yang sama bareng dengan saya. Siap-siap, udah ada yang datang. 1, 2, 3, des. Niatkan ada di lapangan yang sama. Merinding, bagus. Atur lagi nafasnya ya. Di lapangan ini teman-teman barengan nih, udah banyak yang hadir. Di kiri kanannya ada, rasakan lingkungan sekitarnya dulu. Mungkin kayak ada angin, mungkin kayak ada radiasi-radiasi gitu ya. Radiasi itu maksudnya kayak gini. Kita pernah ngerasain api unggun kali ya. Nggak kena apinya tapi angetnya kerasa. Nah, mungkin bukan angetnya, tapi ada sesuatu yang teman-teman bisa rasain gitu di kiri kanannya. Itu teman-temannya sebetulnya. Rasakan itu. Perlambat nafas dadanya, rasakan suasana di tempat latihannya dulu, yakin. Kita cuma perlu melatihnya 1 kali di awal ini, sisanya udah pasti kena lah gitu ya. Buang nafas sampai habis. Buang nafas sampai habis. Buang nafas sampai habis. Buang nafas sampai habis. Oke, tangannya perlahan taruh di depan. Pelan-pelan rasain, masih nafas dada. Ya, kita simple yang dasar. Buang sampai habis. Buang sampai habis. Niatkan di lapangan yang sama. Oke, simple. Tarik samping dada, tahan dulu, buang depan. Ya. 1 menit. 3, 2, 1, sepelan mungkin. Tarik. Rasakan nikmatnya bergeraknya, bola energi telapak tangan kerasa, tahan dulu, bayangin kalau belum kerasa, yakinkan. Pas buang, buka dulu, rasakan tolakan dari depan, dorong. Lawan tolakannya itu, bagus. Sampai benar-benar habis, ambil lagi. Das, bola energinya langsung kerasa lagi. Tahan dulu, gitu ya. Ya, polanya ikuti. Cuman dorong duluan ke depan,
Kita mulai dari yang basic. Saya harap kerasa banget ini. Terus. Ya, rasain ya. Hari ini mah menikmati aja. Menikmati. Ini bagus-bagus yang latihannya juga. Terus. Menikmati banget. Kayak kita masuk ke air hangat gitu ya. Udah nikmati. Capek iya, mungkin berat iya. Tapi lebih besar nikmatnya. Sensasinya tuh bener-bener enak kan, gitu. Terus. Ada beberapa yang saya pikir kerasa kayak ada putaran di telapak tangannya dan itu anget kayak kalau tahu obat nyamuk bakar ya, kayaknya ada spiralnya gitu. Soalnya kelihatannya ada spiral. Terus, nikmati ya. Nikmati ya. Sama kayak kita mungkin kretek-kretek gitu ya. Wah, nikmat kan? Nah, das. Ini juga enakeun pisan. Belum pernah kita berlatih senikmat ini. Sekerasa ini. Sedahsyat ini. Ini adalah latihan yang paling dahsyat, paling nikmat, paling kerasa, dan manfaatnya insya Allah paling besar. Habis, selesaikan gerakannya sampai buang, tangannya taruh bawah lagi. Langsung ikutin ya. Das di sini. Tegakin punggungnya, atur nafas dadanya. Ya, tadi kita fase pengenalannya dulu ya. Nah, dari sini ke depan kita latihannya continue terus menerus dari gerakan per gerakan, pindah gerakannya smooth ya. Smooth itu apa ya? Halus ya. Jadi nyambung gitulah. Ya. Yuk kita mulai. Kita mulai dengan 4 gerakan dasar. Ya, kalau teman-teman belum tahu, yang tarik ke sini, tahan dulu, buang ke bawah. Dari sini, ambil bola, tarik, tahan, buang ke depan. Terus tarik, tahan, atas. Terus gabungin, ada bola besar di sini, tarik, tahan, buang depan. Ya. Setelah itu ulangi lagi. Ya, kita mau 3 menit, sekitar 3 menit lah. Ya. Siap-siap, kalau lupa, kalau belum tahu, lihat ke depan. Ya. Kang, saya benar-benar nggak hafal yang tadi aja lagi. Ya, selama 3 menit, 4 menit ya. Siap-siap. 3, 2, nafas dada, tarik perlahan. Makin pelan, makin bagus. Makin tenang, makin bagus. Penuh merentang di sini, tahan dulu. Ini biasanya bola energi telapak tangan kerasa, lengannya jadi berat. Kalau udah siap, buang. Kalau udah siap, begitu bergerak, dia ada kepadatan, merinding mungkin, padat banget mungkin. Kadang-kadang nafas udah habis di tengah nih. Kalau udah habis tengah, tarik lagi, tahan, buang, baru dorong lagi. Ya, jadi sampai bawah ini bisa 2 kali nafas atau 3 kali nafas. Maksimalkan aja nafas masing-masing. Habis, kalau udah habis, tarik, ambil bola. Kayak tadi nih, tahan dulu, rasakan nikmatnya. Aba-aba buang, kalau udah siap buang, buka telapak, rasakan tolakan dari depan, dilawan. Sama kayak tadi, ini bisa 2 kali atau 3 kali nafas. Ya, sesuai nafas masing-masing. Berat iya, makin berat, makin cepat kita masuk ke latihannya. Jadi memang benar kalau harus berat. Habis. Kalau sudah habis, ambil semua beratnya. Dari atas kerasa kayak berat. Tahan dulu. Buang, lawan beratnya. Ini bagian yang pegel-pegel, ngilu-ngilu gitu. Tapi itu tandanya benar. Habis. Kalau udah habis, tarik, gabungin depan dada. Tahan dulu. Kalau dari samping ini ya. Buang depan.
sama bolanya dilawan. Di sininya biasanya ngilu nih, kayak mau kram. Terus, kalau udah habis gimana Kang? Lagi, naik lagi. Tarik lagi, tahan lagi, buang bawah lagi. Terus depan, terus atas, gabungin, depan lagi. Ya, terusin ya. Polanya gitu. Teman-teman fokuskan, Kang saya lupa, ya udah ke depan aja. Kalau lupa ke depan aja. Ya. Sok teman-teman fokus di latihannya semaksimal mungkin. Rasakan latihan yang paling dahsyat ini. Dibantu sedikit dari sini ya. 3, 2, dar. Yang baru datang, niatkan di lapangan yang sama. Kang, saya nggak latihan hari ini, tapi menyimak live-nya saat ini. Gak apa-apa, niatin aja di lapangan yang sama. Supaya dapat settingannya, nanti kalau lagi, kalau lagi latihan mandiri, udah dapat gitu. Gedar. Ya, masih 2 menit lagi. Kejaran kita adalah latihan yang sangat nikmat, kerasa banget, nggak peduli dorongnya bisa 2 kali, bisa 3 kali, nggak apa-apa. Yang penting maksimal aja. Yang penting maksimal. Ya, ada kita yang paling ngerti badan kita sendiri. Kita yang paling ngerti memaksimalkannya seperti apa. Ya, kita nggak harus seragam 1 kali napas, enggak. Kita yang harus seragamnya adalah berusaha semaksimal mungkin ningkatin potensi diri kita. Ya, kita susah-susah hari ini, dahsyat-dahsyat yang nikmat hari ini, supaya kemanfaatan kita di masyarakat, di lingkungan terkecil kita, di keluarga kita itu jauh lebih meningkat terus. Wih, dahsyat ini. Bagus. Pertahankan kepadatannya sedahsyat ini ya. Ini nggak didorong aja udah padat banget ini. Terus. Berapa orang? Saya penasaran. Sok terus ya. Saya cek dulu ya berapa orang ya. Wih, 57. Oke, 57. Ini kayak saya. Terus ya. 57 orang. Mungkin kayaknya nggak semua latihan sih. Ya, mungkin ada lah 50 mah. Padat semua, asli padat semua. Rata ininya, si energinya tuh nggak, biasanya ya suka ada tinggi rendah gitu. Ini mah rata, padat terus. Oh, kayaknya yang kemarin pada ikutan latihan ya. Yang di setting. Oke, nice. Selesaikan sampai dorong, sampai selesai serinya, tangannya pertahankan di depan. Ya, rasakan dulu sih tolakannya, kepadatannya, tegakin punggungnya. Kalau posisi tegungnya tegak, enakan. Dari sini biasanya ada aliran nih, dari pinggang ke atas tuh kayak ada ngalir gitu. Pertahankan dulu, bener-bener dirasain, ngatur nafas dengan posisi gini tuh enak banget gitu. Ada aliran yang jelas kerasa. Sampai kita merinding kadang-kadang, sampai kita kok bisa ya cuman ngatur nafas gini dan posisi diem aja, ini kayak ada yang muter gitu. Saat gitu. Rasain dulu situ. Capek iya, tapi hasilnya jauh lebih bermanfaat lah ya. Ini layak untuk dicape-capein gitu ya. Capek-capek ini akan membuahkan hasil yang berlipat. Posisi diem dulu di sini. Rasain dulu benar-benar si dorongannya. Kan ada dorongan dari depan tuh. Ya. Yang teman-teman lakukan adalah dorong sedikit, bikin jadi bola besar. Peng gini. Ya. Fokus, 3, 2, sat, digabungin. Ngilu-ngilu jarinya mungkin. Jadi bola di sini. Peng, di sini nyata banget pegang bolanya. Kerasa, tahan dulu di sini. Fokus,
konsentrasi. Ada banget di sini kayak magnetnya, ada bolanya malah kali. Fokus ya. Tarik ke arah bawah, tahan naik ke atas, buang ke depan. Bawah, atas, depan tidak penting. Tapi fokus untuk nariknya padat, nahannya naik ke atas lebih padat, buang ke depan jauh lebih kencang putarannya, itu yang kita kejar. Ya, mulai masing-masing cuman tarik ke bawah, tahan ke atas, padat banget, buang ke depan. Selalu rasakan bola yang teman-teman pegang ini. Dar. Habis banget, das, ambil lagi. Pola yang kedua siklus yang kedua jauh lebih berat lagi. Tahan naik ke atas, buang dahsyat ke depan. Orang-orang yang cuman lihat, nggak latihan, nggak akan tahu betapa beratnya ini. Akang dan Teteh, Bapak dan Ibu yang latihan tahu banget. Ini gerakan dahsyat sekali, cuman gini doang. Nikmat kerasa segala sensasinya. Capek iya, makin capek lebih nikmat lagi. Terus, geder ya. Ini gerakannya buat muterin energi di telapak tangan. Ya, nanti kita sudah sering bahas ya. Ini nanti efek banget dibikin satelit, di terapi, di segala macem. Itu pasti bikin bola energi di telapak tangan. Ini adalah latihannya. Terus, geder dulu. 1 menit lagi. Tidak pernah kita berlatih sedahsyat hari ini. Ini latihan yang paling dahsyat, paling kerasa, paling dirasain. Berat ya, tapi semua sensasinya kerasa banget, dapat banget. Buang, dorong ke depan, ada yang merinding, ada yang kayak ngalir mungkin, ada yang bola energinya kerasa banget, ada yang kayak piring, ada yang kayak bola, macam-macam. Terus, ayo, kuat. Harus kuat. Ya. Kita itu latihan mewakili orang-orang yang nggak bisa latihan, yang belum tahu tentang latihan, yang nggak berkesempatan, yang lagi sakit, yang lagi di ICU, yang lagi segala macam. Karena mereka nungguin manfaat dari latihan kita. Ya. Jadi kita latihan itu mewakili orang-orang yang nggak bisa latihan. Ajar terus. Wis, dahsyat, good. Bagus. Nice. Selesaikan sampai buang ke depan. Terus gerakannya ambil bolanya begini. Tahan dulu di sini, aba-aba buang. Bawah, naik, depan. Peng. Habis banget. Gitu lagi, tarik ke sini, kumpulin energi di telapak tangan. Ada bola besar di sini, tahan dulu. Pas buang, dada, perut, pas naiknya kelewat belakang. Punggung bawah, punggung atas, bahu, telapak, buka dulu. Ada dorongan dari depan, lawan, ke depan. Bisa jadi habis nafas di sini, diam dulu lagi, tarik tahan, buang, dorong lagi sampai full ke depan. Ya, boleh gitu. Sampai habis, tarik lagi. Das, kedua lebih dahsyat. Tahan lagi, pas buang, bawah, belakang naik, buka dulu telapak, lawan. Sampai habis banget. Kalau belum sampai depan, tarik lagi, tahan, buang, sampai depan lagi. Latih apa yang paling cocok buat badan teman-teman. Ada yang bisa sekali ke dahsyat ke depan, selesai. Ada yang harus 2 kali. Kang, bagusan yang mana? Yang sekali atau 2 kali? Bukan itu indikatornya. Yang paling dahsyat, yang lebih baik adalah yang benar-benar kerasa kepadatannya. Yang benar-benar kerasa, kalau teman-teman sudah level hawa panasnya kerasa. Selangnya kerasa. Gitu ya. Ayo geder. 2 menit. 2 menit. Tarik ke sini. Tahan. Buang. Jebret bawah. Naik belakang. Atas bahu. Buka dulu. Lawan. Blar depan.
Sampai, Kang, boleh nggak saya dibukanya lebar banget pas gini, biar lebih dahsyat? Boleh. Kang, boleh nggak saya kalau dari awal sampai akhir bentuknya cakar, supaya saya ke jari-jari? Boleh, gitu ya. Silahkan modifikasi sesuai apa yang teman-teman mau targetkan, gitu ya. Kang, boleh nggak saya gininya? Susah sih kalau gini. Dilurusin gini, bisa. Cuman tolakannya jadi rada-rada kurang kerasa ya. Artinya kalau bisa gini ke depan gitu, dan itu udah kerasa banget, berarti teman-teman super peka nih. Kalau gini lebih gampang kan? Kalau gini lebih susah. Bas, bisa. Ya. Atur, silahkan. Yang penting polanya kayak gitu. Ya, pola ini adalah ngebentuk putaran energi. Kalau tadi di telapak tangan, ini di tubuh kita. Buat apa, Kang? Punya putaran energi di tubuh. Ini minimal banget. Satu, buat dua sih. Satu itu buat proteksi. Jadi kalau nanti energi kita muter gitu ya, itu akan lebih padat, lebih kuat. Kalau ada serangan segala macam, otomatis dia lebih oke. Kedua ya tadi, nyerap energi. Ya, badan kita tuh seperti pompa gitu ya, yang ngumpulin gitu. Nah, ini putarannya makin kenceng ya, makin banyak yang bisa dipadetin ya. Habis dulu. Yuk, 1 menit. Ya, 1 menit lagi. Yuk, masing-masing 1 kali lagi aja. Masing-masing 1 kali lagi. Selesai. Di sini kan? Das. Di sini biarin dulu di sini. Ya, selesaikan dulu, terus biarin dulu di sini. Tegakin lagi punggungnya. Belum pernah kita latihan, kerasanya super banget seperti hari ini. Dahsyat banget, rasain. Das. Wis, bagus. Gini diam aja, ada panasnya ke sini. Terus, saya pikir teman-teman banyak juga yang ngerasain. Kenapa? Karena biasanya kalau saya ngedeteksi gini gitu ya, apa yang teman-teman rasain bisa rada kerasa sama saya gitu ya. Oh, ini banyak yang rasa gini gitu ya, banyak yang gitulah, susah jelasinnya juga. Oke, set. Oke. Sekarang akan capek ya, akan dahsyat banget. Simple banget. Tarik ke sini, tahan ke samping, buang ke depan. Ini gerakan simple seperti biasa. Tarik ke sini, tahan ke samping, buang ke depan. Ya, kita mau mulai masuk fase kompresi. Dipadetin maksudnya kompresi itu. Siap-siap. 3, 2, dahsyat. Mulai. Das. Padetin. Akan ada tolakan dada dengan telapak tangan. Lawan tolakan itu, tahan, kesampingin, buang ke depan. Buang ke depan itu ada bola kiri kanan, gerak 1 senti aja udah mentok biasanya. Ya, lawan itu, bas. Kang, saya belum sampai depan, udah habis nafasnya. Tarik, tahan lagi, buang, gebret lagi. Gebret apa? Jebret gitu ya. Bisa kalinya 2 atau 3 kali ini. Jarang yang bisa 1 sampai depan gitu ya. Jadi wajar kalau di sini keburu habis, tarik, tahan, buang, just maju lagi. Tarik, tahan, buang, just maju lagi. Ya. Tarik, tahan, buang. Das. Kalau keburu habis, diam dulu, tarik lagi. Gitu ya. Sampai full habis di sini. Terus sekitar 2 menit. Yuk, teman-teman fokus. Berjuang di latihannya, saya bantu sedikit dari sini. Tapi kayaknya hari ini gak usah dibantu deh. Terus, gak apa-apa. Siap, dar. Ya, orang lain gak tahu. Latihan gini doang, beratnya seperti apa. Sama seperti orang lain gak tahu. Latihan sesederhana, berat begini, nggak gaya seperti ini, manfaatnya sedahsyat apa. Ya, latihan gini aja, yang gak gaya ini, yang kalau mungkin orang lihat dicemooh, bisa bantu nerapi jarak jauh lagi. Latihan gini aja, yang orang lain mungkin mencemooh, keluarga sendiri nggak percaya sama kita, tapi bisa banyak banget ngebantu orang lain.
gitu ya. Geder, biarin aja. Orang belum ngerti mah nggak apa-apa. Nanti akan ngerti sendiri pada saatnya. Terus, ini sama nih. Buat apa misalkan dulu saya di Jepang ya. Buat apa nih belajar fire drill gitu ya. Kebakarannya juga kan mungkin nggak pernah ada gitu ya. Buat apa latihan menghadapi gempa. Gempanya juga mungkin gitu ya. Tapi suatu saat diperlukan kita bisa itu kan gitu ya. Dan bisa nolong orang-orang yang tadinya mungkin menganggap remeh gitu. Maka geder teman-teman. Orang lain mah nggak tahu manfaatnya sedahsyat apa gini-gini teh. Orang lain mungkin masih ngejar jurus yang bagus, yang panjang mungkin, yang gerakannya gaya mungkin, gitu ya. Hanya sebatas karena mereka belum tahu gerakan dasar segini doang, susahnya minta ampun kan gitu ya. Buktiin. Gedar, dikit lagi. So. Gedar. Terus. Masih bisa. Ayo, masih bisa. Capek ya. Terus, nggak apa-apa. Masih bisa. Dikit lagi. Masuk satu lagi kok, habis ini cuma satu lagi. Selesaikan sampai buang, jebret full sampai di sini. Terus tangannya buka lagi ke depan. Tegakin punggungnya. Nikmati ngatur nafas dada yang dahsyat itu gimana sih nikmatnya? Gini doang. Ya, kalau orang lain harus lari gitu baru berkeringat, kita gini doang bisa berkeringat kan gitu ya. Kang, saya belum berkeringat. Sorry, nafasnya berarti mungkin belum benar. Habis, siap-siap. Kompresi yang 3. Ya, yang tarik, tahan, buang ke bawah. Tarik, tahan. Tarik, tahan, buang ke bawah. Tarik, tahan, buang. Gitu ya. Terus tarik, ke atasin tangannya, tahan, buang ke sini. Saya ulangi ya. Teman-teman kan posisi dari sini. Tarik gini, ngumpulin energi telapak tangan, tahan dulu, buang ke bawah, dipadetin. Kang, belum sampai bawah, udah habis. Tarik lagi, tahan, buang sampai pressure banget. Ambil semuanya, tarik. Tahan di sini, diem. Buang baru ke samping. Tariknya naikin telapak tangannya, tahan. Buang, gabungin. Ya, 2 menit seperti tadi. Siap-siap. 3, 2, hati-hati jaga nafas. Tarik, des. Tahan dulu, beratnya kerasa. Buang, des, pressure ke bawah. Padatnya dirasain, habis banget. Kalau belum sampai bawah, boleh tarik lagi. Boleh tarik, tahan, pressure lagi. Yang penting dahsyatnya kerasa terus. Habis. Kalau udah habis, ambil semua padatnya, tarik di sini. Tahan di sini, jaga. Buang samping. Samping mungkin rada ngeplos sedikit, tapi dia nggak buka jalur di sini. Set. Begitu tarik, telapaknya ngadep ke atas, biasanya langsung kerasa ada bola. Terus di sepanjang lengan ini jadi berat, tahan dulu, buang, bola energinya kerasa banget, gabungin. Biasanya di sini berat. Jadi bisa jadi habis nafas, belum ke setengah. Seperti biasa, kalau habis di tengah, tarik tahan, buang lagi, pressure ke sini. Set. Biasanya jari-jarinya jadi kayak ngilu-ngilu. Ya, saking kita pekanya. Habis banget, tarik lagi, naik lagi. Bawah lagi, tarik tahan, buang samping, tarik tahan, buang, satuin. Ya, terus, geder. 2 menit. Tinggal, 2 menit, 1 menit lagi malah. Terus. Geder ya. Ini saya hari ini rada cerewet. Terusin aja udah. Kagok lah. Ya, 40 menit bisa kita santai-santai, hasilnya ya hasil santai. 40 menit, sama 40 menitnya hasilnya bisa dahsyat. Ya tinggal kita geder aja konsentrasinya. Kang, saya baru latihan gak masalah. Semua orang juga kalau naik tangga mah ya sangat wajar
Kalau kita naik tangganya di tahap 1, tahap 2, semua juga udah pernah lewat situ. Harus lewat situ malah. Ya. Kalau kita nggak pernah mulai, ya nggak akan pernah naik gitu. Nggak peduli naiknya udah di level berapa, yang penting mah terus naik gitu. Mau 1, kedua gitu ya. Nggak bisa tiba-tiba 20. Semua juga 1, 2 dulu. Ada yang udah lama latihan, dia 1, 2-nya udah lebih dulu. Ada yang baru latihan, 1, 2-nya baru sekarang. It's okay. Karena tahun depan pun akan ada yang tetap 1, 2 gitu. Semuanya juga 1, 2 terus. Gedar. Ayo. Ini mindsetnya udah harus pejuang ya, pejuang ya, karena ini saya tahu ini berat banget. Sebentar dikuatin dulu. Terus 3, 2, terus langsung dar. Connect 1, jebret. Oke, ini dibuat kayak baterai nih. Disambungin semuanya. Jadi kalau teman-teman ngerasa ada angin gitu gede di depan, wajar. Gedar lagi, dikit lagi. Oke, habis ini langsung penutupan ya. Jadi ini benar-benar didahsyatin dulu. Dahsyatin dulu. Ya, masing-masing 1 kali seri lagi. 1 kali seri lagi. Sampai sini langsung taruh ke depan. Teman-teman pompa dulu, tarik tahan, buang depan dulu. Ya, biar yang tadi gejolak, dia lebih terkendali dulu. Ya, kalau yang udah 1 kali, teman-teman langsung tarik, tahan, buang depan. Mau dilebarin boleh, dicakarin boleh, mau dikompresi tetap dikompresi. Kalau mau kompresi itu dari samping ya, ke tengahin juga boleh, biar lebih dahsyat boleh gitu ya. Silahkan. Gedar dulu ya. Setelah digedar dikompresi, teman-teman coba diatur alirannya sampai kerasa banget. Habis ini mau ditutup ya. Jadi teman-teman fokus dulu, jebret depan gitu. Terus bagus. Selesaikan dulu kompresinya, terus tarik tahan buang depan dulu. Ya, set ya. Karena sudah mau akhir, maka jaga banget konsentrasinya. Ini kayak teman-teman udah panen nih. Kita mau nyimpen semuanya ke gudang, jangan sampai panennya udah banyak, yang disimpan ke kulkas gitu ya. Cuman seperempatnya. Disinilah teman-teman harus memastikan semua yang tadi dipanen, energi yang dilatih, semua terbawa ke tempat penyimpanan. Jaga konsentrasi di sini. Oke, terus siap-siap. Kalau sudah, teman-teman, kita akan penutupan. Pas udah yakin, buang sampai depan, rasain bola energi, tarik bola energi kerasa, tahan ke atas, selama mungkin di atas, buang buka. Set, gitu. Di posisi buka seperti ini, tangannya ke atas, nafas dada 3 kali, yang terbaik banget gitu, yang paling bagus. Kalau udah, nafas keempatnya tarik lagi ke atas, tahan, tegakin punggungnya, pas buang, niatin, nge-recharge energi dan ngebersihin energi. Tegakin punggungnya, buang sampai habis ke bawah. Setelah itu, buka nafas dada 3 kali, lanjut nafas perut. Ya, terus silakan yang udah tahu prosesi penutupan lanjut ya. Kalau yang lupa atau belum tahu, tarik naik ke atas, kasih jarak, tahan dulu di atas, selama mungkin ini mah. Pas buang buka, das. Biasanya pas di sini langsung kerasa berat, das. Nah begitu kerasa berat, nafas dada 3 kali ya. Tarik tahan buang, rasain itu si energinya. Nafas keempat, naik ke atas, kasih jarak juga di atas, rasain dulu di sini. Jadi nahannya memang rada lama. Lebih lama dari biasanya. Pas buang, niatin ngebersihin dan nge-recharge energi kita. Das, tegakin punggungnya. Sampai benar-benar habis. Baru buka.
nafas dada 3 kali yang terbaik, lanjut nafas perut. Ya, sokdar. Fokus, konsentrasi. Ya, ini bagian terakhir di mana teman-teman masukin, menyimpan kembali energi yang hasil latihan tadi di tempat penyimpanannya. Ini penting, supaya nanti latihan berikutnya, kita mulai dari segini dahsyat. Ya. Nafas perut yang terakhirnya juga harus bagus, tegakin punggungnya, kempesin tetap sampai habis. Nanti kan kerasa tuh titiknya di mana. Tarik penuh, buang lagi lewat hidung. Gitu ya, yang nafas perut ya, tarik, kembung perutnya, buang. Oke. Fokus, konsentrasi, selesaikan ya, selesaikan. Selesai itu bukan karena sayanya udah selesai, tapi karena teman-teman memang sudah maksimal banget nyelesainnya gitu ya. Ada yang perlu waktu lebih lama, it's okay. Cepet, it's okay. Yang penting jaga konsentrasinya. Oke. Kalau nafas perutnya udah, jaga dulu ya nafas perutnya. Terus udah rada fresh, berarti latihannya sudah closing gitu ya. Teman-teman bisa, kalau ada mau pertanyaan boleh, mau cerita tadi gimana, mungkin ada yang bingung boleh, mau nanya-nanya tentang hal lain juga boleh gitu ya. Itu saya jelasin dulu ya. Nah, saya sembari teman-teman nyelesain, saya jelasin dulu apa sih yang kita lakukan tadi. Teman-teman sekalian, yang kita lakukan tadi adalah latihan, basically latihan standar kita ya. Latihan standar kita itu kan terdiri atas persiapan, kemudian kita latih putaran di telapak, latih putaran di tubuh, kemudian penyaluran ke tangan, terus masuk kompresi supaya energinya lebih besar, kemudian akhirnya ditutup. Nah, standarnya latihan kita kan itu. Kadang-kadang kita modif sedikit pakai yang tarik, tahan, buang di tengah gitu ya, supaya lebih dahsyat lagi. Tapi pada dasarnya, latihan standarnya yang kita lakukan ya sesimpel itu. Polanya pembukaan, putaran telapak tangan, putaran tubuh, terus penyaluran, naikin kompresi, terus ditutup. Kadang-kadang habis kompresi kita bisa penyaluran lagi, terus tutup gitu ya. Awalnya nafas perut, akhirnya nafas perut. Nah, yang bedanya hari ini adalah saya pengen bener-bener, tapi mungkin teman-teman ngerasanya kayak cerewet sayanya ya. Tapi intinya mah saya pengen teman-teman ngebantu teman-teman untuk lebih fokus pada titik yang memang seharusnya difokuskan, yaitu gimana teman-teman bisa ngerasain aliran energinya, dahsyatnya, sambil menerapkan si konsep yang kita pelajari kemarin ya, hari latihan kemarin ya, hari Kamis ya. Nah, jadi emang visualisasi dimainin banget hari ini. Saya lihat sih teman-teman dari awal udah padat banget, dari awal juga udah bagus startnya. Itu sih yang saya lihat kalau dari pengamatan saya. Nah, oke, ada yang mau tanya dulu mungkin? Boleh, silahkan. Bebas, silahkan. Kalau ada yang mau nanya atau apa. Assalamualaikum Kang. Oh, Kang Popi, waalaikumsalam. Begini Gimana, Kang? Kang, dulu kan Akang pernah, kan udah lama ya, semoga Akang bisa megang kepala presiden gitu kan, Akang pernah gitu ke saya. Oh, iya betul, saya ingat. Begitu malam tuh saya capek banget Kang, nggak bisa nerapi orang Bang. Tiba-tiba tidur, pas tidur itu kebangun tuh setengah tiga, emang saya mimpi nerapi Pak Jokowi. Pas mau laporan ke Akang, bangun itu nggak bisa tidur lagi. Itu kebetulan atau astra gitu. Oh, nggak tahu itu mas, saya nggak tahu masalah itu. Ya itu masalah kita nggak tahu ya. Saya pribadi saya nggak bisa ngasih pendapat masalah itu. Tapi minimal ya secara ide mah tersampaikan sugan, kayak bener gitu ya presiden dipegang kepalanya sama orang tuh
tukang cukur aja bisa megang kepala presiden, masa terapis tuh bisanya? Tapi nah itu pasien saya yang di Kalimantan itu udah nggak kamu-kamu lagi itu. Cuman malam tuh capek. Oh, Alhamdulillah gitu Kang. Walaupun cuma oh, jarak gitu ya udah. yang metafisik teh ya? Ya, ya yang Oh ya, nah, itu jarak cuman pakai jarak jauh sekitar 4 kali saya terapi itu kan udah setahun penyakitnya udah sama yang di mana-mana. Terus pas saya coba beberapa kali, alhamdulillah sekarang nggak kamu-kamu lagi katanya. Ya ya gitu aja. siap siap. Oke, Ya. nice. Terima kasih laporannya. Nah, Oke, sama. oke. Akang Teteh yang lain mungkin ada yang mau cerita, ada yang mau nanya tentang latihan ini. Kalau materinya kurang jelas tadi bisa ditanyain, gitu ya. eh Boleh, Kang Arfan. Iya, oke. Oke. Terima kasih Kang As hari ini. Sama-sama. Gak tahu gak tahu kenapa hari ini kok saya berasa capek banget latihan gitu ya. Jadi nggak ngerti, pokoknya tiba-tiba itu kok ngantuknya luar biasa nih Kang As. Setelah selesai gitu ya. Kang As, ini saya mau nanya nih terkait dengan hal ini. Misal nih ya, eh, misal saya itu punya teman yang non-muslim gitu ya. Hmm. Nah, ini bisa nggak sih kita mentransfer energi buat mereka? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa namanya? Tadi pagi saya sempat buka YouTube yang untuk Hmm. tahanan. Nah, yang untuk tahanan itu kita latih atau kita praktekin setiap hari sebelum kita beraktivitas atau gimana? Terus untuk yang kedua, ketika kita itu mau melakukan mungkin asihan atau apa namanya kewibawaan, itu Hmm. juga harus kita terapkan setiap hari atau gimana, Kang? Nah, terus yang kedua untuk apa selanjutnya satu lagi yang kalau nggak salah asihan, apakah itu harus 20 list atau misal kita itu baru nemuin 10 list aja gitu ya, yang memang itu menjadi kelebihan kita. Kalau yang di YouTube kan Kang As itu merekomendasikan untuk 20 list nih untuk Hmm. yang Ya. kewibawaan kalau nggak salah, yang asihan kalau nggak salah gitu ya. Itu gimana Kang? Soalnya memang saya itu fokusnya untuk yang kewibawaan sama yang asihan dan yang apa PSJJ ya Kang kalau nggak salah ya PSDC. itu Oke. sama yang selanjutnya sih saya memang fokus untuk yang tahanan Kang gitu kan jadi memang saya itu dari kemarin itu lagi cari tahu gimana sih caranya supaya kita itu bisa ya paling nggak itu energi negatif itu tidak nempel ke kita karena kan kita setiap hari itu berurusan dengan banyak orang gitu ya Kang ya jadi So, memang yang tahanan itu saya paling kalau misal sebelum tahu tahanan itu paling tiap pagi itu saya cuma meniatkan aja terus saya itu seperti yang akan sampaikan tapi saya belum 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 buka video itu gitu ya saya hanya apa menaburkan dari atas sampai ke apa namanya ke kaki gitu ya udah gitu aja sih kalau kemarin kan untuk teknik yang apa namanya tahanan kan memang sangat komplit gitu ya Kang ya nah ketika kita mau melakukan itu, apakah kita harus diulangi dari awal lagi setiap kita mau melakukan tahanan atau gimana, Kang? Itu sih, Kang, banyak banget pertanyaan saya hari ini. Terima oke. kasih. So, yang pertamanya apa tadi? Saya malah lupa yang pertamanya. Aduh, yang pertama itu ketika kita itu punya teman non-muslim nih, apakah kita Oh, itu siap, bisa siap. kita Oke, bisa siap. menyalurkan atau kita bisa memberikan terapi kepada Oke, mereka? Gitu, Kang. siap. Teman-teman sekalian, ini pertanyaan bagus nih. Kalau zaman dulu, zaman Hikmatul Iman, ini pertanyaan yang dulu mah kontroversial. Nah, jadi teman-teman sekalian, energi itu tidak sangat universal ya. Dia tidak mandang KTP lah, kan gitu ya. Energi mau masuk, KTP-nya beda agama nggak bisa gitu ya. Tidak seperti itu. Jadi energi itu bisa ditransferkan ke siapa aja, ke kucing pun bisa, ke anjing pun bisa, kan gitu-gitu ya. Tanpa melihat dia kakinya berapa. Nah, jadi silahkan aplikasikan pada seluruh ya yang itu. Jadi nggak ada batasan bahwa dia hanya bisa ke muslim aja gitu ya. Toh yang latihan ini pun tidak terbatas hanya muslim aja gitu ya. Walaupun kita basicnya dulu hikmatul iman gitu ya. Dulu ikrarnya ada kalau teman-teman ingat gitu ya. Ikrar nomor 2 apa nih? Hikmatul iman zaman dulu?
Ada yang anak HI nggak nih? Menolong sesama manusia dan ikut serta mempertahankan, menyebarkan agama Islam zaman dulu gitu ya. Tapi pada dasarnya kita tidak terpatok seperti itu, bahwa kita sangat universal, bisa dilatih sama siapa aja, manfaatnya bisa disebarkan ke siapa aja. Jadi silakan sebarkan gitu ya. Itu satu tentang non-muslim. Terus pertanyaannya masalah tahanan, ASEAN, PSJJ dan teman-temannya. Teman-teman sekalian, saya mau bilangnya begini ya, bahwa segala sesuatu itu perlu kita pelajari, kemudian kita ulang berkali-kali, sehingga apa yang tadinya pengetahuan menjadi keterampilan. Saya ulang lagi ya, segala sesuatu itu perlu kita pelajari, diulang berkali-kali, sehingga dari pengetahuan jadi keterampilan. Contoh, naik sepeda, ketika baru pertama naik sepeda, kita tahu teorinya. Diajarin sama bapak kita, begini, nggak bosnya kayak gitu ya. Ada teorinya, tapi akhirnya kita ulang-ulang, akhirnya kita bisa jadi skill. Ketika skill, kita udah nggak mikir lagi naik sepeda seperti apa. Nah, jadi kita anggaplah masang tahanan, pakai asihan, kewibawaan, segala macam adalah proses belajar. Karena kita di XHI kan bilangnya, atau pokoknya kita itu orang-orang nggak berbakat lah gitu ya. Kita tuh orang-orang yang benar-benar belajar dari nol, modalnya bukan bakat gitu ya, bukan nggak berbakat ya. Saya tahu teman-teman banyak yang berbakat, tapi saya mau bilang gini, kita modalnya bukan bakat gitu loh. Kita tuh modalnya konsistensi, mau latihan gitu, ya. Itu modal utama yang paling kuat kita di situ. Nah, jadi ketika kita nganggep asihan, tahanan, kewibawaan dan teman-teman sebagai proses belajar, maka latihan di awal-awal ya kayak orang baru mulai ya. Emang setiap hari Kang? Setiap hari, saya pasti jawab begitu. Supaya apa? Supaya ini menjadi pembiasaan, kebiasaan. Sehingga nanti teman-teman bisa sepersekian detik, ada serangan, nggak sengaja, refleks, jebret gitu. Sama kayak orang silat, mungkin bela diri gitu ya. Mungkin kalau itu pukulnya gitu ya. Kenapa dia latihan beribu-ribu kali? Supaya kalau ada benar-benar sparringnya, refleksnya keluar tangkis kan gitu. Nah, itu persis yang kita lakukan. Jadi di awal-awal latih setiap hari, setiap sempat. Sehari 5 kali, sehari 5 kali. Sehari 10 kali, 10 kali. Pasang aja dulu. Karena kita pasang tahanan pertama itu pasti jelek. Saya jamin ya. Masang tahanan pertama kali, itu pasti bolong-bolong. Di belakang masih ini, di telapak kaki masih bolong. Pasti. Tapi dengan setiap kita ulang-ulang, dia nanti ngebentuk. Sehingga dia bisa, satu, pertama dia bentuknya bagus dulu. Kemudian lama-kelamaan dia makin cepat. Karena programnya udah sekitar, sekarang kalau ditanya, berapa 7 tambah 3 ditambah 5? Udah, 15. Kan gitu ya? Kita udah nggak mikir lagi, kalau zaman dulu SD gimana? 7 tambah 3, 7 tambah, gitu kan itu dulu ya? Sekarang mah kita udah gitu, 7 tambah 3 tambah 5, udah langsung keluar gitu ya. Nah, itu yang kita cari ketika kita mengulang-ulang itu. Nah, nanti berarti saya balikin, teman-teman ini sudah pada tahap mana? Teman-teman yang tahu sendiri, berapa banyak saya sudah mengulang masang tahanan. Oh, saya sudah 1000 hari. 1000 kali masang tahanan. Maka orang yang udah 1000 kali masang tahanan dengan serius, saya yakin masang tahanannya udah cepat sekarang, jebret gitu. Orang-orang yang pegang terapinya udah sering, pasiennya udah misalkan, berapa pasien yang udah kamu bantu? Mau berhasil, mau nggak berhasil, saya nggak peduli. Yang penting berapa pasien yang udah pernah dipegang. Oh Kang, saya udah 100 pasien. Pasti skillnya beda dengan orang-orang yang baru 5 pasien, 10 pasien. Gitu ya. Nah, jadi saya balikin lagi ke teman-teman, apakah perlu diulang sehari-hari? Setiap hari? Saya bakal jawab iya. Karena saya nganggapnya kita baru mulai semua. Nanti ke depannya teman-teman mengkaji diri sendiri. Saya udah pada tahap mana. Jadi kalau nanti Kang, siapapun ya, misalkan saya lihat ini Kang Aziz misalkan nanya ke saya, Kang Kang Aziz, saya harus pasang tiap hari nggak? Saya bakal jawab iya. Nanti Kang Aziz nanya ke misalkan ke Kang Dadang, oh enggak Kang, dan sekarang mah tinggal gini cepet gitu ya. Jangan dianggap saya bilang setiap hari dengan Kang Dadang bilang udah otomatis, itu dua hal yang berbeda. Ada fase belajar kan gitu. Saya bilangnya untuk orang-orang yang anggapnya baru start, pasti harus tiap hari. Kang Dadang udah jago karena misalkan udah pegang pasien tiap hari. Kan gitu ya, otomatis ada non medis tiba-tiba langsung masang sendiri. Bisa jadi begitu. Nah, kita harus melihat jawaban itu sebagai dalam perspektif mana, konteksnya apa kayak gitu.
saya yakin semua akan saya yakin teman-teman kita itu kalau ditanya akan menjawab sebaik mungkin berdasarkan pengalaman dia. Kita yang menerima jawaban itu harus mencerna. Kita, oh maksud begini, konteksnya apa, gitu ya. Karena saya yakin kalau teman-teman nanya ke 5 orang, pasti jawabannya beda-beda, gitu ya. Jangan bingung, jangan dipertentangkan, konteksnya kayak gimana dulu, gitu ya. Ini tambahannya ya sebagai itu. Nah, jadi jawaban singkatnya ya pasang tiap hari, pakai setiap hari, gitu ya. Makin sering kita pakai, makin tahu kita kekurangannya apa yang harus diperbaikinya, powernya di mana. Kang, saya mau spesialis PSJJ. Ya oke, PSJJ siapin 10 orang yang berhutang pada Anda, misalkan gitu ya. Atau 10 temen yang udah lama banget pengen ketemu tapi udah lama lost kontak. Tembakin tiap hari. Dari 10 orang itu dalam berapa lama sih dia mulai bisa kontak kita, entah dari Facebook, dari mana kan gitu ya. Oh, dicontreng. Oh, ternyata saya kemampuan PSJJ sekian-sekian gitu. Nah, itu yang kalau teman-teman mau menggempur mendalami di PSJJ. Gitu. Atau misalkan saya pengen PSJJ tapi ambil speknya buat teman-teman yang autis misalkan. Kenapa autis ini bisa kita tembakin pesan supaya tenang, supaya dia bisa lebih fokus dan teman-temannya gitu ya. Bisa terapi. Nah, maka siapin 10 ini tembakin PSJJ buat autisme misalkan. Nah, itu teman-teman bisa kembangin. Saya terus terang saya nggak bisa ngembangin semuanya kan gitu ya. Tapi teman-teman kan punya spesialisasi masing-masing. Punya ketertarikan masing-masing gitu ya. Nah, ini yang teman-teman bisa ulik sehingga nanti buat autisme coba deh hubungin Ibu Nani misalkan. Karena Bu Nani ternyata nguliknya di autisme. Nah, saya sangat gembira ketika saya bisa refer seperti itu. Misalkan di XAI siapa masalah Kang masalah bagian ada nggak ya referensi kalau kasusnya non medis level tinggi misalnya. Oh, ada. Si A kan gitu ya. Karena emang dia bersentuhannya sama metafisik yang level tinggi terus gitu ya. Yang nggak main-main, muntah darah segala macam ada kan gitu ya. Nah, ini Supata 7 turunan, wah ada itu. Nah itu jadi saya kan terus terang saya kan ngajarnya kan pasti general ya. General teman-teman yang nanti spesialisnya mau apa kan gitu ya. Tergantung ketertarikan masing-masing gitu ya. Maka saya selalu bilang kayak ke Kang Popi, kamu orang tukang mancing cobaan eta kumaha carana metafisik energi teh keur mancing misalkan teu make umpan tapi menang bisa henteu kan urang mah apa udah saya mancing kayak tara kan gitu ya kira-kira gitu ya. Terus balik ke yang tadi asihan 10 list atau 20 list 10 jadiin 20 itu maksudnya biar kita berpikir kreatif. Contohnya gini kan, ada satu cara di mana kita maksa otak kita buat berpikir. Contoh ya, misalkan kita suruh tulis dong 10 kelebihan yang kita miliki, yang Anda miliki. Orang itu, survei, kan saya dulu ngajar ya, ketika suruh nulis, amazingly, banyak yang nggak bisa nulis lebih dari 10. Orang itu pengen sukses, pengen apa. Tapi ketika nulis kelebihan kamu tuh apa, itu orang susah nulis gitu. Nah, dipaksalah kamu nulis 10, udah terus harus nulis 10 lagi gitu. Nah, itu supaya kita ngeksplorasi kita sebetulnya mau orang jadi kita tuh jagonya apa sih kan gitu ya. Kalau kita sendiri nggak tahu kita jagonya apa, gimana kita mau inin potensi kan gitu ya. Jadi teman-teman, ini saya pikir bisa dicoba ya masing-masing ya. Teman-teman mau jadi apa sih dalam 5 tahun ke depan? Punya modalitas, bukan modal duit ya. Modalitas karakter apa yang kuat di kita, apa yang lemah di kita. Nah, hal-hal itu kan perlu dipetakan gitu ya. Sehingga nanti tahu, oh kekuatan saya di sini, jangan maksa di sini, saya harus kuatin yang ini misalkan gitu. Nah, hal-hal yang kayak gini kan menurut saya harus dieksplorasi. Nah, kebanyakan orang tidak memikirkan hal itu. Jadi terlalu banyakan mikirin ya udah pokoknya bangun tidur terus gini going with the flow aja gitu. Belum nggak tahu mana yang harus dikuatin, saya harus kemana dan teman-temannya. Nah, kalau yang di video list 10 itu lebih sebetulnya memaksa kita lebih berpikir kreatif gitu ya. Kalau udah mentok, otak kita bilang kita udah mentok, tapi kita paksain di luar itu dapat lagi dong gitu ya. Kamu tuh lebih jago dari ini, pasti bisa nemuin 10 lagi. Kira-kira kayak gitu ya. Pada dasarnya nantinya cuma mau 5, mau apa ya, itu mah
bebas-bebas aja sih sebetulnya kan gitu ya. Itu kalau masalah sih list 10 atau 20 gitu ya. Semoga kebayang ya. Kalau kurang jelas tanya lagi. Kalau teman-teman yang lain maunya juga boleh, atau ini silahkan, mungkin ada satu lagi lah, masih ada waktu lah. Semoga kebayang ya. Ada yang mau nambahin atau tanya lagi atau gimana? Belum? Ya, oke. Ya sudah, kalau Lagi Kang, gimana? Boleh, sok saya gimana Kang? saya minta tips. Jadi kalau menurut penelitian kita itu kan memang didasarkan 80% berpikir negatif dalam setiap hari gitu ya. Ya, teorinya begitu. Ya, teorinya seperti itu teorinya. Nah, kalau dari Kang A sendiri nih, bagaimana sih tips dan trik berdasarkan pengalaman Kang As untuk mungkin bisa jadi merubah pikiran negatif menjadi positif, atau gitu ya, maksudnya dari pengalaman Kang As sendiri, pasti Kang As juga mengalami nih kesulitan untuk mengelola pikiran negatif, karena saya pribadi itu kadang kesulitan. Ini memang setiap hari itu pikiran negatif itu pasti muncul, itu pasti gitu ya. Tapi kalau dari Kang A sendiri nih, bagaimana caranya kita itu bisa merubah atau paling nggak itu tidak memberikan perhatian lebih terhadap pikiran negatif, sehingga kita itu bisa lebih fokus ke pikiran positif. Tidak jadi Kang A. Terima kasih. Oke, ini ada jawaban simple sederhana ya. Tapi kalau dijawab begini, kadang-kadang orang suka, masa sih cuman gitu. Ya udah, saya kasih tahu aja jawab. Apa ya, yang pasti gini, yang pasti yang menurut saya kita harus semua ya, 40 atau 57 orang yang ikutan latihan ini, yang pasti sih langkah pertama kita harus aware dulu kita mikir apa. Ya, kadang-kadang ada orang-orang yang memang mikir negatif, tapi dia nggak, itu udah keseharian aja, udah nggak dia, misalkan ya, contoh ya, ini saya cerita aja di depan rumah saya. Depan rumah saya itu suka ada anak-anak main bola, ya main bola aja gitu, main bola plastik gitu ya. Saya itu kalau dengerin, karena saya kan suka dengerin ya mereka lagi main gitu. Dalam 5 menit itu anjingnya udah banyak banget. Anjing sih ya, wah, jadi ngomong tuh anjing aja, itu bahasa pergaulannya anjing begitu. Jadi saya suka, ini hari, kalau saya sendiri kan tidak terbiasa ya ngomong anjing gitu, bagi saya kasar gitu ya, orang tua lah gitu ya. Tapi bagi mereka ya biasa aja, anjing goblok sih mana kan gitu ya. Itu saya bisa ngitung lebih dari 20 gitu, sampai kadang-kadang saya pengen bikin konten aja nih gitu ya. Bagi mereka ngomong anjing nggak nyadar gitu bahwa itu tuh salah secara umum gitu ya, bahwa itu tuh harus diperbaiki, mereka nggak nyadar, akhirnya mereka nggak tahu gitu ya. Maka langkah pertama yang kita harus tahu adalah kita harus aware terhadap pikiran kita, sehingga kita tahu ketika kita mikir negatif gitu ya. Secara teori kita tahu bahwa ini harus mikirnya positif, maka tapi dalam prakteknya kadang-kadang kita nggak nyadar sama pikiran kita. Maka langkah pertama adalah kita harus aware tentang pikiran kita. Makanya disitulah harus ya kita selalu jaga ya. Ya mungkin itu proses ya. Ya contoh ya, kalau orang ngomong anjing-anjingan gitu, terus mau ngerubah gitu, ya berarti kan dia harus aware dulu dia ngomong anjing kan gitu. Nah, kadang-kadang mungkin dia keceplosan, tapi dengan konsistensi dia memperhatikan apa yang dia ucapkan, kita memperhatikan apa yang kita pikirkan, nanti kata, oh ini saya negatif nih, ini negatif. Nah terus gimana cara mengubahnya? Ini yang orang-orang suka ketawa kalau saya bilang, positif lah gitu ya. Simpel aja, kalau kita mikir negatif, maka ditempel dengan, ditimpa sama positif. Maka berpikir, simpel aja, positif lah, tambahlah doang gitu. Ketika kita aware, oh ini saya nggak boleh mikir gini, timpa sama yang positif. Nanti lama-lama kita otomatis secara bawah sadar nimpa terus, peng gitu. Gitu ya. Jadi kita ngutang langsung dibayar, utang langsung bayar. Nanti otomatis positif. Akhirnya nanti kita akan jadi pribadi yang terbiasa untuk melihat sisi positif. Nah itu proses yang berat, nggak semua orang bisa gitu ya. Nggak semua orang sadar sih masalahnya gitu ya. Maka itu. Nah menurut saya ini proses yang penting banget.
yang harus dijalani. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang misalkan kecanduan drama Korea, tapi kita nggak tahu kita kecanduan gitu ya. Kita kecanduan main game, nonton reels IG gitu ya. Swipe, tiba-tiba 3 jam hilang. Kalau orang yang nggak nyadar mah ya dia nggak akan bisa memperbaiki. Tapi kalau kita nyadar anjir gitu ya. Gila bener nih gitu ya. Parah banget nih gue gitu ya. 10 menit habis nge-swipe gitu ya. Manfaatnya apa? Misalkan gitu ya. Cuman seneng doang gitu ya. Daripada 15 menit gitu, mending gue ngatur nafas. Kan gitu ya. Mending saya gini. Mending kerjaan ini diberesin kan gitu ya. Nah, dari sikap, dari awareness langsung ditimpa, itu menurut saya sih jalan tersimpel untuk mulai transformasi ya. Menjadi pribadi-pribadi yang nanti mikirnya positif. Saya jadi kayak coach gini. Ngomong begini ya. Kayak trainer saya. Nah, begitu kira-kira ya. Semoga nanti kebayang. Nanti kalau ada apa-apa di grup lah kita ini ya, kita lanjut ya. Nuhun, kita tutup dulu pertemuan kali ini dengan sama-sama istighfar. Mohon maaf, astagfirullahaladzim. Pasti saya ada yang salah. Alhamdulillah rabbil alamin, dan doa yang terjadi subhanakallah astagfirullah wa atubu ilaih. Nuhun pisan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa minum sebelum istirahat. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wabarakatuh.